Sungguh mulia hatimu, sayang caramu mendapatkannya yang keliru. Orang tua, apa maksudmu? Boleh aku bertanya anak muda? Desah orang tua itu. Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh, sahut Raden Said. Hanya menambah kotor dan bau pakaian saja. Lelaki itu tersenyum, demikianlah amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram atau mencuri itu. Sama halnya dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Raden Said tercekat. Lelaki itu melanjutkan ucapannya. Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal. Raden Said makin tercengang mendengar keterangan itu. Rasa malu mulai menghujam lubuk hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Dipandangnya sekali lagi wajah lelaki tua itu. Agung dan berwibawa namun mencerminkan pribadi yang welas asih. Dia mulai suka dan tertarik dengan lelaki tua berjubah putih tersebut. Banyak hal yang terkait dengan usaha mengentaskan kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini. Kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi bantuan makan dan uang kepada para penduduk miskin. Kau harus memperingatkan pada penguasa yang zalim, agar mau mengubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Kau juga harus dapat membimbing rakyat, agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Raden Said semakin terpana, ucapan seperti itulah yang didambakannya selama ini. Kalau kau tak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah maka ambillah itu. Itu barang halal, ambillah sesukamu. Berkata demikian, lelaki itu menunjuk pada sebatang pohon aren. Seketika itu pohon berubah menjadi emas. Sepasang mata Raden Said terbelalak. Dia adalah seorang pemuda sakti dan banyak ragam pengalaman yang telah dikecapnya. Berbagai ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya. Dia mengira orang itu mempergunakan ilmu sihir. Kalau benar orang itu mengeluarkan ilmu sihir, ia pasti dapat mengatasinya. Tapi setelah mengerahkan ilmunya, pohon aren itu tetap berubah menjadi emas. Berarti orang tua itu tidak menggunakan sihir. Ia benar-benar merasa heran dan penasaran. Ilmu apakah yang telah dipergunakan orang tua itu, sehingga mampu merubah pohon menjadi emas? Raden Said terdiam beberapa saat di tempatnya berdiri. Dia mencoba memanjat pohon aren itu. Benar-benar berubah jadi emas seluruhnya. Ia ingin mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan itu. Mendadak buah aren itu rontok, berjatuhan mengenai kepala Raden Said. Pemuda itu jatuh terjerembab ke tanah roboh dan pingsan. Ketika sadar, buah aren yang rontok itu telah berubah menjadi hijau seperti aren-aren yang lainnya. Raden Said bangkit berdiri, mencari orang tua berjubah putih tadi. Tapi yang dicarinya sudah tidak ada di tempat. Ucapan orang tua tadi masih terngiang di telinganya. Tentang beramal dengan barang haram yang disamakan dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya memberantas kemiskinan. Raden Said mengejar orang itu. Segenap kemampuan dikerahkannya untuk berlari cepat. Akhirnya dia dapat melihat bayangan orang tua itu dari kejauhan. Sepertinya santai saja orang itu melangkahkan kakinya, tapi Raden Said tak pernah bisa menyusulnya. Jatuh bangun terseok-seok dan berlari lagi. Demikianlah setelah tenaganya habis terkuras. Dia baru bisa sampai di belakang lelaki berjubah putih itu. Lelaki berjubah putih itu berhenti. Bukan karena kehadiran Raden Said, melainkan di depannya terbentang sungai cukup lebar. Tak ada jembatan, dan sungai itu tampaknya sangat dalam. Dengan apa dia harus menyeberang? Tunggu tuan, ucap Raden Said ketika melihat orang tua itu hendak melangkahkan kakinya lagi. Sudilah kiranya tuan menerima saya sebagai murid. Pintanya, menjadi muridku? Tanya orang tua itu sembari menoleh. Mau belajar apa? Apa saja, asal tuan menerima saya sebagai murid. Berat sekali anak muda, bersediakah engkau menerima syarat-syaratnya? Saya bersedia. Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintah menunggui tongkat itu. Tak boleh beranjak dari tempat itu, sebelum orang tua itu kembali menemuinya. Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu. Selanjutnya lelaki itu menyeberangi sungai. Sepasang mata Raden Said terbelalak heran. Lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di daratan saja. Kakinya tidak basah terkena air. Ia semakin yakin. Calon gurunya itu adalah seorang lelaki berilmu tinggi. Waskita dan mungkin saja golongan para wali.
Setelah lelaki tua itu hilang dari pandangan Raden Said, pemuda ini duduk bersila. Dia teringat suatu kisah ajaib yang dibacanya di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Maka ia segera berdoa kepada Tuhan supaya ditidurkan. Seperti para pemuda di Goa Kahfi ratusan tahun yang silam. Doanya dikabulkan. Raden Said tertidur dalam semedinya selama 3 tahun. Akar dan rerumputan telah merambati tubuhnya, dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah 3 tahun, lelaki berjubah putih itu datang menemui Raden Said. Tapi Raden Said tak bisa dibangunkan. Barulah setelah mengumandangkan azan, pemuda itu membuka sepasang matanya. Tubuh Raden Said dibersihkan, diberi pakaian baru yang bersih. Kemudian dibawa ke Tuban. Mengapa dibawa ke Tuban? Karena lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat para waliullah. Di kemudian hari, Raden Said terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Kalijaga artinya orang yang menjaga sungai, karena dia pernah bertapa di tepi sungai. Ada yang mengartikan Sunan Kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu. Dijaga maksudnya supaya tidak membahayakan umat, melainkan diarahkan kepada ajaran Islam yang benar. Ada juga yang mengartikan legenda pertemuan Raden Said dengan Sunan Bonang. Hanya sekedar simbol saja. Kemanapun Sunan Bonang pergi selalu membawa tongkat atau pegangan hidup. Itu artinya Sunan Bonang selalu membawa agama, membawa iman sebagai petunjuk jalan kehidupan. Raden Said kemudian disuruh menunggui tongkat atau agama di tepi sungai. Itu artinya Raden Said diperintah untuk terjun ke dalam kancah masyarakat Jawa, yang banyak mempunyai aliran kepercayaan dan masih berpegang pada agama lama, yaitu Hindu dan Buddha. Sunan Bonang mampu berjalan di atas air sungai tanpa amblas ke dalam sungai. Bahkan tidak terkena percikan air sungai. Itu artinya Sunan Bonang dapat bergaul dengan masyarakat yang berbeda agama, tanpa kehilangan identitas agama yang dianut oleh Sunan Bonang sendiri, yaitu Islam. Kerinduan seorang ibu. Setelah bertahun-tahun ditinggalkan kedua anaknya, Permaisuri Adipati Wilatikta seperti kehilangan gairah hidup. Terlebih setelah usaha Adipati Tuban menangkap para perampok, yang mengacau Kadipaten Tuban membuahkan hasil. Hati ibu Raden Said seketika terguncang. Kebetulan saat ditangkap oleh prajurit Tuban, kepala perampok itu mengenakan pakaian dan topeng yang persis dengan yang dikenakan oleh Raden Said. Rahasia yang selama ini tertutup rapat terbongkarlah sudah. Dari pengakuan perampok itu, tahulah Adipati Tuban bahwa Raden Said tidak bersalah. Ibu Raden Said menangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar telah menyesal mengusir anak yang sangat disayanginya itu. Sang ibu tak pernah tahu bahwa anak yang didambakannya itu bertahun-tahun sudah kembali ke Tuban. Hanya saja tidak langsung ke istana Kadipaten Tuban, melainkan ke tempat tinggal Sunan Bonang. Untuk mengobati kerinduan sang ibu, tidak jarang Raden Said mengerahkan karomah yang tinggi, yaitu membaca Al-Quran jarak jauh, lalu suaranya dikirim ke istana Tuban. Suara Raden Said yang merdu itu benar-benar menggetarkan dinding istana Kadipaten, bahkan mengguncangkan isi hati Adipati Tuban dan istrinya. Tapi Raden Said masih belum menampakkan dirinya. Banyak tugas yang masih dikerjakannya. Di antaranya menemukan adiknya kembali. Pada akhirnya, dia kembali bersama adiknya yaitu Dewi Rasawulan. Tak terkira betapa bahagianya Adipati Tuban dan istrinya menerima kedatangan putra-puterinya yang sangat dicintainya itu. Karena Raden Said tidak bersedia menggantikan kedudukan ayahnya, akhirnya kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya sendiri, putra Dewi Rasawulan dan Empu Supa. Raden Said meneruskan pengembaraannya, berdakwah atau menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat. Beliau sangat arif dan bijaksana dalam berdakwah, sehingga dapat diterima dan dianggap sebagai guru suci setanah Jawa. Dalam usia lanjut, beliau memilih Kadilangu sebagai tempat tinggalnya yang terakhir dan beliau dimakamkan di sana. Berikut beberapa karomah Sunan Kalijaga. Suatu ketika, di pinggiran hutan yang lebat, tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga tengah melakukan perjalanan syiar Islam, ia dicegat oleh segerombolan perampok yang sudah terkenal kekejamannya. Dengan polos, wali yang juga dikenal sebagai Syekh Malaya ini mengatakan bahwa dirinya tak memiliki harta yang layak. Tapi, pemimpin perampok itu tak mempercayainya.
Bahkan dengan garang ia memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah. Mendapat perlakuan yang tidak senonoh, Sunan Kalijaga hanya tersenyum. Ia bertekad untuk memberi pelajaran kepada para perampok itu, agar kembali ke jalan yang benar. Manakala mereka mulai mendekat, dengan tenang Kanjeng Sunan Kalijaga mengibaskan kain panjang yang tersampir di pundaknya. Dan apa yang terjadi, tenaga kibasan itu ternyata mampu membuat para perampok porak-poranda. Melihat kejadian itu, Ki Jakhana, sang pemimpin perampok menjadi berang. Ia langsung memasang kuda-kuda dan bersiap-siap menyerang Kanjeng Sunan Kalijaga dengan pedangnya. Dengan gerakan yang garang, ia mulai mendekati sasarannya. Kali ini, Sunan Kalijaga merapalkan ilmu mali rupa. Begitu usai, mendadak tubuh Kanjeng Sunan Kalijaga telah berada tak jauh dari Ki Jakhana. Ki Jakhana semakin bernafsu. Dengan teriakan keras ia langsung menyabetkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga. Aneh, Kanjeng Sunan Kalijaga tak menghindar. Ia membiarkan pedang yang demikian tajam itu menghantam tubuhnya. Melihat kejadian itu, sudah barang tentu membuat para pengikut Ki Jakhana menjadi berang. Dengan ganas salah seorang anak buah Ki Jakhana melabrak. Begitu ia akan melompat, sebuah tangan yang halus telah menahan gerakannya. Tangan Kanjeng Sunan Kalijaga. Belum sempat ia membuka mulut. Dengan penuh wibawa Kanjeng Sunan Kalijaga berkata, "Jangan panik, yang diserang hanyalah pohon asam, bukan aku." Ketika anak buah Ki Jakhana ini akan bertanya lebih jauh, terdengar suara lembut Kanjeng Sunan Kalijaga menambahkan, "Jika ingin tahu, pejamkanlah matamu. Lihatlah dengan mata batinmu. Maka engkau akan tahu apa yang terjadi." Beberapa anak buah Ki Jakhana pun melakukan apa yang disarankan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan apa yang terjadi? Mereka melihat, dengan membabi buta Ki Jakhana yang merasa membabatkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga itu. Ternyata hanya menetakkan pedangnya ke batang pohon asam. Karena tubuh yang ditebas tak juga roboh, akhirnya Ki Jakhana kehabisan tenaga. Dan ia menjadi terkejut bercampur malu. Tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga mulai mencabut ilmunya, ternyata ia hanya menetak sebatang pohon asam. Akhirnya, Ki Jakhana menyerah, dan menyatakan taubat serta memeluk agama Islam yang disebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Ki Pandan Arang I yang dalam pemerintahannya cukup merasa sangat menderita. Karena putri kesayangannya yang cantik jelita menderita sakit lumpuh. Segala ikhtiar telah dilakukan. Malangnya semua usahanya gagal dan tidak ada perubahan, putrinya tetap lumpuh. Akhirnya Ki Pandang Arang I pun bernazar. Barang siapa dapat menyembuhkan putrinya akan diangkat sebagai menantu. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga memberitahu bahwa, di Gunung Gede ada orang yang pandai bernama Ranawijaya berasal dari Majapahit. Dan atas permintaan Ki Pandan Arang I, Ranawijaya pun datang ke Kadipaten. Dengan doa khusus sang putri didoakan. Akhirnya sang putri dapat disembuhkan. Dan Ranawijaya dijadikan sebagai menantu sesuai dengan nazarnya. Pada saat Ki Pandan Arang I meninggal dunia, Ranawijaya menggantikan dengan gelar Ki Pandan Arang II. Daerahnya maju pesat, rakyatnya makmur, termasuk perkembangan agama Islam yang cukup memuaskan. Namun kemakmuran dan keberhasilan dalam pemerintahannya membuat Ki Pandan Arang II lupa diri, ia menjadi congkak dan sombong. Ia selalu mengejar harta walaupun hartanya sudah melimpah ruah. Mengetahui keadaan itu, Sunan Kalijaga datang menyamar sebagai penjual rumput. Terjadilah tawar-menawar, yang disisipkan peringatan terhadap perilaku Ki Pandan Arang II, yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Berulang kali Sunan Kalijaga datang memperingatinya, namun tak dihiraukan. Akhirnya Sunan Kalijaga menunjukkan karomahnya. Setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi bongkahan emas, dan diberikan kepada Pandan Arang. Pandan Arang pun sangat heran melihat kesaktian si penjual rumput. Hingga akhirnya ia mengetahui, kalau si penjual rumput itu ternyata adalah Sunan Kalijaga. Ia pun bersimpuh dan bertaubat. Pandan Arang melepaskan kedudukannya sebagai adipati, dan ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyanggupi. Akan tetapi Sunan mengajarnya di Gunung Jabalkat. Dengan syarat, perjalanan yang ditempuh tidak boleh membawa harta benda. Setelah menimbang, tekadnya pun bulat, hingga akhirnya Pandan Arang bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat.